orang-orang asing, anak yatim dan
lagi. Tetapi jalan orang fasik ditumpukannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, Tuhan. Haleluya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini, Bapak. Amang Dainau dan diolong-olong belasan Tuhan Yesus Kristus. 2 minggu nunggu dok. Siang Mulia, dok amang sekretaris guru kuliah bahwa saya yang pengumuman 5 hari Minggu sore tanggal 7 November tahun 2000 balita tahun 5 dari Besada peraturan siang kampus dalam menjalankan perkuliahan asaboi melangkah selanjutnya. Amang Daina itu fasilitas yang Amang Daina anggian matutong saya tanyakan Amang Daina mau asaboi pasai kalau pasti pelaku sesuai dengan waktu dan notenga yang Tuhan. Karena kita kembali Bapak Ibu ke firman Tuhan hari ini. Berbicara tentang kitab Mazmur merupakan salah satu kitab yang terpanjang di dalam Perjanjian Lama yang terdapat sampai 150 pasal. Kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, di mana Raja Daud adalah seorang pemazmur yang terkenal. Mazmur ini membicarakan tentang gambaran iman umat bangsa Israel dan juga gambaran kita berbakti akan pertolongan, akan penyelamatan yang sudah dia rasakan di dalam kehidupan. Demikianlah Bapak Ibu, pasal 146 ini merupakan ajakan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Merupakan ajakan untuk bangsa Israel supaya tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu. Haleluya. Kalau kita perhatikan pasal 146 sampai 150 selalu diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Apa artinya haleluya? Haleluya berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Halel dan Yahweh. Halel artinya memuji dan Yahweh artinya Tuhan. Sehingga haleluya artinya memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Ini merupakan salah satu mazmur pribadi yang dirasakan oleh pemazmur. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri, kepada dirinya yang sangat mendalam, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Mengapa? Mengapa Raja Daud mengatakan demikian? Karena Raja Daud sudah merasakan pertolongan, sudah merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, pasal yang kedua mengatakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Inilah yang menjadi suatu komitmen dari Raja Daud, bahwa selagi dia hidup, selagi dia masih ada di dunia ini, selagi dia bernafas, selagi detak jantungnya masih ada, dia akan tetap memuliakan Tuhan. Dia akan tetap bermaksud bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu,
Begitu juga dengan kehidupan manusia. Memang Bapak Ibu, berbicara dengan manusia di dunia, kita tidak lepas dari pertolongan yang mereka berikan kepada kita. Jika kita memiliki famili atau keluarga yang sudah mempunyai jabatan, memang dia akan berpengaruh bagi kita untuk memberikan kita suatu pekerjaan. Tetapi melalui Raja Daud saat ini, kita diingatkan supaya kita jangan terlalu fokus dengan mereka, supaya kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Pasal yang kelima mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong dan harapannya pada Tuhan Allahnya. Raja Daud mengatakan kepada bangsa Israel, mengatakan kepada kita semua, supaya jika kita menjadikan Tuhan menjadi tempat bersandar kita, jika kita menjadikan Tuhan menjadi penolong hidup kita, maka kita akan memiliki hidup yang berbahagia. Maka kita akan mendapat keselamatan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ada 5 alasan dikatakan Raja Daud mengapa hidup kita akan berbahagia jika kita menjadikan Allah Yakub, Allah Abraham sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Yang pertama, karena Dialah Tuhan yang berkuasa dan pemilik kita. Dikatakan pada ayat yang ke-6, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, Tuhan adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Berarti Tuhan juga pencipta kita. Kalau Tuhan sudah menjadi pencipta kita, berarti otomatis Tuhan akan berkuasa di dalam kehidupan kita ini. Tuhan tidak hanya menciptakan, tapi juga merawat, memelihara anak-anak yang dikasihinya. Sehingga Tuhan akan berkuasa penuh atas kehidupan kita, yang akan memberikan sukacita yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Ini yang dikatakan oleh Raja Daud. Yang kedua, Tuhan adalah Allah yang menyatakan keadilan. Pada ayat ke-7 dikatakan, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terpuruk. Ya Bapak Ibu, kita harus akui bahwa Tuhan itu adalah Raja keadilan. Tuhan adil bagi orang-orang yang diperas. Tuhan adil bagi orang-orang yang lemah. Tuhan adil bagi orang yang dianiaya. Mungkin Bapak Ibu, di dunia ini keadilan bisa disuap dengan uang. Tapi keadilan yang dari Tuhan tidak dapat disuap dengan apapun juga. Jika memang kita sudah berada di jalan orang yang benar, jika memang kita sudah menuruti apa kata Tuhan, jika kita sudah berpegang pada kebenaran firman Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menghentikan keadilan bagi kita. Makanya ada satu pujian yang mengatakan, jika Allah ada di pihakku, siapa dapat melawan? Iya, itu dia Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, Dialah yang sanggup membuka mujizat. Pasal ayat yang ke-8. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Inilah kebahagiaan yang kita miliki, Bapak Ibu, bahwa Tuhan sebagai sumber mujizat di dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ayat yang ke-8 ini, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Di dalam teologinya yang artinya bahwa Tuhan akan menolong kita dari jalan kegelapan menuju terang Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang terbaik bagi Tuhan. Inilah alasan yang ketiga mengapa hidup kita akan berbahagia. Yang keempat, karena Dialah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Pasal ayat yang ke-9 mengatakan, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda didekatkannya kembali, tetapi jangan orang fasik dibelenggukannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah Yakub, Allah Abraham itu adalah seorang Allah yang penuh dengan belas kasihan.
yang Bapak Ibu miliki. Tibalah memang sampai pada hasil panen. Bapak Ibu merasakan puas dengan hasil panen tersebut. Harganya mantap, kualitasnya juga oke. Sehingga tetangga Bapak Ibu datang menghampiri Bapak Ibu. Dia mengatakan, ayah ada kurang baik PJB ini, makanan boleh semua. Bapak Ibu datang mengatakan, bah, kau semua dokter B, nyor pakai yang tugas, nyor pakai yang tubuh. Padahal Bapak Ibu itu sangat bertentangan dengan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu harus mengatakan kepada tetangga yang menanyakan tersebut, alani asini Tuhan itu hati banget, alani bahasa-bahasa itu hati banget, makanya gue harus mengimpan. Itu lima yang nama minat atau sebaliknya nanti Bapak Ibu kembali menanam cabai tersebut. Memang tanaman itu bagus, tapi di akhir harganya sangat murah atau wajar. Maka Bapak Ibu akan memakai kitab-kitab di situ. Bapak Ibu akan stres. Kenapa? Karena tidak mengharapkan Tuhan, Bapak Ibu. Inilah yang menjadi suatu peringatan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Dalam melakukan apapun Bapak Ibu, apapun rencana dari Bapak Ibu, tetap Anda tetap percaya kepada Tuhan bahwa segala yang memiliki yang ada saat ini Tuhan. Aku sudah memiliki rumah, aku sudah memiliki mobil, aku sudah memiliki sepeda motor. Itu bukan karena kuat gagahku, tapi itu semua karena anugerah. Itulah yang penting yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu. Yang kedua, tema kita hari ini mengasihi bumi dan segala isinya. Memang Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi. Menjadi pertanyaannya bagi kita Bapak Ibu, apakah kita sudah mengasihi sesama kita manusia? Apakah kita sudah mengasihi tumbuh-tumbuhan? Apakah kita sudah mengasihi alam ciptaan Tuhan? Ini yang menjadi salah satu pertanyaan dalam kehidupan. Sebagai mengasihi sesama manusia, jika kita melihat seseorang yang kurang fisik, yang meminta-minta Bapak Ibu, mari kita memberikan dari ketulusan hati kita. Bukan karena banyaknya Bapak Ibu, tapi karena kerelaan hati kita. Karena pertolongan, karena apa yang kita berikan kepada yang membutuhkan itu, dia akan sangat merasakan terima kasih. Dia akan mengatakan terima kasih. Tanpa pengetahuan Bapak Ibu, dia akan berdoa, Tuhan, kembalikanlah berlipat ganda apa yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin kita tidak mendengar perkataan dari orang tersebut, tapi yakinlah Bapak Ibu bahwa Tuhan akan membuka mujizat, Tuhan akan membuka berkat bagi kita semua. Kita juga harus memelihara alam ini Bapak Ibu, karena segala sesuatu yang di bumi ini adalah Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu firman Tuhan hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, biarlah melalui pesan dari Raja Daud kepada kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap fokus kepada Tuhan, dan jangan kita memikirkan apa perkataan pikiran kita, tapi mari lakukan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersatu dalam doa. Kami kembali Tuhan mengucap syukur kepadamu setiap berkat dan anugerah yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami fokus kepada Tuhan, supaya kami tetap mengharapkan Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Saya Tuhan kami adalah manusia lemah yang tidak dapat melakukannya. Tapi ajari kami Tuhan, tetap tuntun kami Tuhan, tetap ingatkan kami Tuhan,
kebenaran firman-Mu itu, dan akan tetap menjadikan firman-Mu itu sebagai penolong dalam kehidupan kami. Jadi Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai Tuhan, mampukan mereka Tuhan untuk dapat menjalani kehidupan mereka. Banyak dosa yang kami perbuat Tuhan, mohon ampun dan teruskanlah kami, dan kami layak menerima